harus tahu pengertian dari hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Hidrosfer merupakan lapisan air yang meliputi bumi. Hidrosfer di permukaan bumi meliputi danau, sungai, laut, salju atau gletser, air tanah, dan uap air yang terdapat di lapisan udara. Akan menjelaskan macam-macam perairan darat. Yang pertama, air tanah atau groundwater. Air tanah adalah massa air yang ada di bawah permukaan tanah. Proses penguapan air tanah ada dua, yaitu proses penguapan secara langsung dan yang kedua proses penguapan secara tidak langsung. Ada B, yaitu sungai. Sungai adalah bagian dari muka bumi yang karena sifatnya menjadi tempat air mengalir. Tiga bagian sungai. Yang pertama bagian hulu, yang kedua bagian tengah, yang ketiga bagian hilir. Pola aliran sungai, yang pertama pola mendetrisi, yang kedua pola memusat, yang ketiga pola menyebar, yang keempat pola trelis, yang kelima pola aliran rektangular, yang keenam pola anular, yang ketujuh pola aliran pinat. Nah, di sini menurut alirannya sungai berdasarkan ada 5 jenis. Yang pertama sungai konsekuen, yang kedua sungai sekuen, yang ketiga sungai subsekuen, yang keempat sungai obsekuen, yang kelima sungai reksekuen. Berdasarkan sumber alirannya, yang pertama sungai hujan, yang kedua sungai gletser, yang ketiga sungai campuran. Yang ketiga bagian C, yaitu danau. Danau adalah massa air yang berada suatu cekungan atau ledok atau basin yang terdapat di daratan. Berdasarkan terjadinya ada 5 jenis danau, yaitu danau tektonik, danau vulkanik, danau tektonik, vulkanik, dan danau karat, dan danau glasial. Sini ada bagian keempat, yaitu rawa. Rawa adalah tanah basah yang selalu digenangi air secara alami karena sistem daniase atau pelepasan air yang jelek atau letaknya lebih rendah dari daerah sekelilingnya. Macam-macam rawa. Yang pertama rawa dataran tinggi, yang kedua rawa dataran rendah, yang ketiga rawa peralihan. Menjelaskan pengertian perairan darat. Perairan darat adalah semua bentuk air yang terdapat di daratan. Air dapat berupa benda cair ataupun benda padat. Saya juga akan menjelaskan klasifikasi laut. Laut sebagai salah satu bentangan hidrosfer memperlihatkan adanya perbedaan yang dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya. Dan proses terjadinya laut dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, laut transmigrasi adalah laut yang terjadi sebagai akibat naiknya permukaan air laut ke dalam laut. Transmigrasi biasanya kurang dari 200 meter. Dan karena laut ini sering disebut dengan laut dangkal. Saya akan menjelaskan berdasarkan proses terjadinya laut dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, laut transgresi adalah laut yang terjadi akibat dari naik permukaannya air laut ke dalam laut. Transgresi biasanya kurang dari 200 meter. Oleh karena itu, laut ini sering disebut dengan laut dangkal. Yang kedua, laut integrasi adalah laut yang terjadi karena adanya bagian permukaan bumi ke dalam laut. Ingresi biasanya lebih dari 200 meter, sehingga laut ingresi dikenal sebagai laut dalam. Yang ketiga, laut regresi adalah laut yang terjadi sebagai akibat dari proses pengendapan lumpur sungai. Laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua atau pulau yang dengan yang lainnya. Dari penjelasan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.